Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah sosok Zaid bin Khattab, pembasmi fitnah nabi palsu. Di antara sederet nama sahabat Rasulullah SAW dari golongan muhajirin, tercatat nama Zaid bin Khattab. Ia adalah saudara sebapak dengan Umar bin Al-Khattab. Zaid lebih dulu memeluk Islam daripada adiknya Umar. Zaid seorang mujahid yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya adalah Zaid bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Kirb bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lo'ay bin Walib bin Fihr al-Qures al-Adawi. Ia juga dikenal dengan Abu Abdurrahman. Ibunya bernama Asma bin Wahab bin Abib dari Bani Asad bin Kuzaimah. Zaid merupakan keturunan Bani Adi, suku Quraisy dari klan Kinana. Pada saat ada perintah untuk kaum muslimin supaya hijrah ke Madinah tanpa pikir panjang, Zaid hijrah ke Madinah bersama Umar, Ayyashi, Abu Rabi'ah, Kunais bin Hadaqah, suami Hafsah binti Umar, Said bin Zaid. Dalam rombongan tersebut ikut pula 4 anak Bukair, yakni Iyas, Aqil, Amir, Khalid yang merupakan keturunan dari Bani Laid al-Kinaniyah. Ketika sampai di Madinah, Zaid bertemu dengan Rifa'ah bin Abdul Munzir di Quba, dan kemudian Rasulullah mempersaudarakan antara Zaid dan Ma'an bin Adi al-Ajlani al-Ansori. Jadilah persaudaraan abadi terjalin karena Islam. Jauh dari kepentingan duniawi, keduanya sama-sama syahid dalam pertempuran Yamamah. Zaid memiliki postur tubuh tinggi tegap. Keistimewaannya bentuk tubuhnya ini membuatnya mudah dikenali meski dari jarak yang jauh. Selain termasuk orang yang paling awal masuk Islam, ia juga termasuk sahabat yang ikut ke medan perang Badar, Uhud, Khandaq, juga mengikuti Bai'atur Ridwan dan mengikuti perjanjian damai di Hudaybiyah. Zaid senantiasa mengikuti peperangan setelahnya, baik bersama Rasulullah ataupun bersama para khalifah setelah Rasulullah. Sahabat yang berkhianat. Jauh sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rojal bin Unfuwah menemui Rasulullah untuk berbaiat dan masuk Islam. Namun kebersamaannya dengan Rasulullah hanya sekejap saja. Setelah berbaiat dan menyatakan masuk Islam, ia kembali kepada kaumnya, tidak pernah datang lagi ke Madinah kecuali setelah Rasulullah wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah. Sebagai khalifah, Abu Bakar sudah mendengar kabar bahwa penduduk Yamamah bergabung dengan Musailamah yang mendeklarasikan diri menjadi nabi. Rojal yang saat itu masih di Madinah menawarkan diri kepada Abu Bakar supaya diutus untuk menyadarkan mereka dan kembali kepada Islam. Dan Musailamah adalah nabi palsu karena tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah. Usul itu diterima oleh khalifah. Rojal segera bertolak ke Yamamah sebagai utusan khalifah, namun sangat disayangkan imannya terlalu lemah dan keropos. Ketika ia menyaksikan jumlah pengikut Musailamah sangat banyak, ia menjadi pengecut dan yakin bahwa pasukan Islam tidak akan menang. Sikap pengecut didukung bisikan jiwa khianatnya menyeretnya untuk bergabung dengan barisan Musailamah al-Kadzab. Saat itu pula dirinya murtad, keluar dari Islam dan bergabung dengan kaum murtad di bawah panji Musailamah sang nabi palsu. Sebagai seorang utusan khalifah yang membelot, Rojal jauh lebih berbahaya daripada Musailamah. Atas nama khalifah, ia melakukan brainwash atau cuci otak dengan menyebarkan ke banyak orang bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, Nabi menjadikan Musailamah bin Habib sebagai rekan. Maka setelah Rasulullah wafat, orang yang paling berhak membawa bendera kenabian ialah Musailamah.
Rojal mengobarkan semangat jihad dengan janji surga, sehingga mampu merekrut banyak orang yang berani untuk mengorbankan nyawanya melawan pasukan Islam. Pengikut Musailamah kian bertambah banyak. Kabar Rojal yang khianat dan murtad sampai ke Madinah dan menyulut kemarahan orang-orang Islam. Gaya brainwash Rojal sukses menyesatkan banyak orang yang secara otomatis memperluas daerah peperangan yang mau tak mau harus diterjuni kaum muslimin. Seorang punggawa pasukan muslim yang paling geram dan ingin sekali berjumpa dengan Rojal adalah seorang sahabat agung yang namanya terukir indah dalam buku-buku sejarah, yaitu Zaid bin Khattab. Bagi Zaid bin Khattab, Rojal lebih berbahaya dari Musailamah. Kemurtadannya bukan karena meyakini Musailamah sebagai nabi, melainkan karena ada keuntungan yang ingin diperolehnya. Oleh sebab inilah ia menjadi seorang pembohong, munafik, dan oportunis. Zaid sangat membenci kemunafikan dan kebohongan, sama seperti adiknya Umar. Kebencian itu akan semakin memuncak ketika kemunafikan yang dilakukan hanya karena ingin mengambil keuntungan semu. Untuk tujuan-tujuan rendah itulah Rojal memainkan peran jahatnya, sehingga jumlah pengikut Musailamah meningkat tajam. Dengan demikian ia telah mengantarkan mereka pada kematian dan kebinasaan yang hina, mati di medan perang murtad. Pada awalnya mereka dicuci otaknya, disesatkan, lalu dibinasakan. Untuk tujuan apa? Ketamakan yang disembunyikan dalam bingkai indah memukau bersama pasukan muslim yang lain untuk menyempurnakan keimanannya. Zaid mempersiapkan diri menumpas kekacauan ini. Sasarannya bukanlah Musailamah, tetapi yang lebih jahat dan lebih berbahaya dari Musailamah, yaitu Rojal bin Unfuah. Untuk memerangi Musailamah dan pengikutnya, Khalifah Abu Bakar menunjukkan Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan Islam. Panglima perang yang terengginas, piawai, ahli strategi, dan pemberani ini segera mengumpulkan pasukan Islam. Pasukannya dikelompokkan menjadi beberapa regu dengan tugas masing-masing. Khalid menyerahkan bendera pasukan kepada Zaid bin Khattab. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.